Beshem Ha'af, Ve'aben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita akan belajar satu istilah dalam bahasa Ibrani. Besorat Hakhirut, The Gospel of Liberty, Injil yang membebaskan. Ketika kita menjadi orang Kristen pun, kita juga sangat paham mengenai Injil yang membebaskan. Pembebasan kita dari perbudakan, dari dosa. Dan kita selalu berpikir mengenai kemerdekaan ini adalah sesuatu yang instan. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu suatu proses. Merdeka tapi masih terundung. Bagaimana itu mungkin? Merdeka tapi masih terkurung. Kemerdekaan di tengah perundungan. Merdeka itu kok seperti ini. Kalau kita membaca satu bagian firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kalian, kalian pun benar-benar merdeka. Sang anak ini adalah sang putra, yaitu Yesus Kristus. Dan bagaimana kita memahami mengenai merdeka ini? Ada dilema merdeka yang terasa kosong. Kita merayakan kemerdekaan bangsa, bersorak merdeka. Tapi di tengah euforia banyak yang bertanya, merdeka kok seperti ini? Kok masih dibully? Kok masih ada intoleransi? Kok masih tertekan? Masih merasa dijajah di dalam negara sendiri? Sebenarnya perundungan, bullying itu ada di mana saja. Di sekolah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di dalam keluarga. Membuat kemerdekaan itu terasa seperti slogan yang hampa. Jadi bagaimana kita memahami kemerdekaan sejati di tengah penindasan? Tentu saja ini yang viral ya. Ada 2 kasus yang rame banget. Tentu ada banyak, ini saya pilihkan 2 kasus saja. Kasus pembubaran paksa retreat di Sukabumi. Dan juga ada kasus perusakan rumah doa di Padang sampai menimbulkan luka-luka. Dan ini sebenarnya seharusnya sudah bisa ditangani oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat karena undang-undangnya itu sebenarnya sudah ada. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar pasal 28 yang asli itu kan cuma 1 pasal saja. Tapi setelah diamandemen itu sangat bagus sekali, terperinci sekali. Saya pilihkan beberapa ya karena ada banyak sekali pasal-pasalnya itu. Bahwa kebebasan itu dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar dalam memeluk agama, beribadah, berhak meyakini kepercayaannya masing-masing, berhak berkomunikasi di mana saja, dan negara itu menjamin kemerdekaan untuk tiap-tiap penduduknya. Di pasal 29 juga itu sangat bagus, sudah sangat bagus daripada sebelumnya karena sudah terperinci, termasuk ke elemen-elemen khusus mengenai petunjuk pelaksanaan ketika seseorang itu memilih untuk beribadah dan memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi tetap masih ada realita yang pahit. Masih ada penindasan personal secara sara. Dan itulah yang terjadi. Padahal Soekarno itu sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi kita harus dapat memahami deklarasi kemerdekaan dan kemerdekaan itu sendiri. Amerika itu mendeklarasikan kemerdekaan itu tanggal 4 Juli 1776. Itu deklarasi kemerdekaannya. Tapi kemerdekaan sendiri itu belum. Karena mereka masih ada perang saudara yang sangat brutal bahkan ya, hampir 100 tahun. Dan bahkan ditutup dengan dihapusnya hukum mengenai perbudakan, ada abolisi hukum perbudakan dan mengakibatkan kematian dari Presiden Lincoln. Dan ketika Presiden Lincoln meninggal itu tidak meniadakan pembatalan hukum perbudakan, abolisinya enggak. Tapi tetap disahkan. Tapi begitu pun masih perlu berpuluh-puluh tahun sampai betul-betul abolisi mengenai perbudakan itu bisa dijalankan. Demikian juga Indonesia. Indonesia kemerdekaan 80 tahun. Kalau Amerika perlu hampir 100 tahun untuk betul-betul merasakan tidak ada perang saudara. Dan itu pun masih ada di sana-sini, masih belum aman sekali. Jadi kita ada di 80 tahun kemerdekaan, kalau masih kurang ini itu, bukannya saya permisif, no. Saya tidak permisif terhadap intoleransi.
Tetapi kita, bangsa kita sedang menuju untuk keperadaban yang lebih baik. Jadi refleksi kita hari ini, banyak orang secara hukum bilang merdeka, tapi jiwanya masih terpenjara dengan ejekan, dengan ancaman. Walaupun statusnya itu merdeka, tapi lukanya itu masih belum benar-benar sembuh. Dan itulah paradoks kemerdekaan. Di dalam kekristenan pun masih kita dapat menemukan sejarah mengenai paradoks kemerdekaan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Allah yang inkarnasi hadir ke bumi, tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan yang tertawan. Tuhan Yesus menyatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus mengutip Yesaya 61 di sebuah sinagoga di Nazaret. Dia menyatakan untuk membawa misinya, yaitu pembebasan total untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang tertindas, untuk membebaskan tawanan yang buta secara fisik maupun rohani. Tapi, ya, Anda tahu, kemerdekaan itu apakah diterima oleh murid-muridnya? Ada nggak murid-muridnya Yesus yang mati secara enak? Nggak ada. Ya. Jadi gereja mula-mula, walaupun Tuhan Yesus itu sudah mendeklarasikan kemerdekaan tetelestai, sudah selesai. Tapi apa yang terjadi pada gereja mula-mula? Mereka ditindas di bawah kekuasaan Romawi, kekuasaan kafir yang menyembah kaisar, dan juga otoritas religius dari kalangan Yahudi sendiri yang menindas gereja mula-mula kala itu. Kemudian ada banyak bentuk-bentuk penganiayaan, perajaman batu kepada Stefanus sampai dia mati, pemenjaraan, cambukan kepada Rasul mula-mula, penangkapan dan eksekusi Rasul Yakobus oleh Raja Herodes, penderitaannya Paulus bahkan sampai merenggut nyawanya sendiri, dan gereja mula-mula hidup sebagai komunitas yang sangat minoritas kala itu. Nah, biasanya yang minoritas ini rentan untuk dirundung memang, ya kan? Nah, jadi penganiayaan dari Emporium Romawi itu sangat berat sekali. Kaisar Nero, bahkan Neron Kaisar dalam bahasa Ibrani, Kaisar Nero bahasa Ibraninya Neron Kaisar itu kalau dihitung secara gematria Ibrani itu itulah 666. Dan di situ Rasul Yohanes harus menulis nama Neron Kaisar ini dalam sebuah kode supaya tulisannya jangan menjadi subversif kala itu. Jadi dia harus menggunakan kode 666 yang sebenarnya merujuk kepada penguasa ini yang menganiaya jemaat mula-mula. Kemudian masih di era Kaisar Domitian, dan bahkan di kitab Wahyu itu Rasul Yohanes menuliskan sebuah wahyu bahwa orang-orang yang teraniaya ini sampai berseru kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Jadi para gereja mula-mula saat itu sampai teriak kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi? Tapi apakah Tuhan memberikan pembebasan? Rapture langsung gitu? Enggak juga. Rapture itu kan teologi kabur. Tuhan nggak membiarkan mereka untuk kabur dari bumi, bahkan membiarkan mereka mati. Jadi itulah jeritan para martir yang telah terbunuh karena iman mereka pada gereja mula-mula, dan itu dicatat di Perjanjian Baru Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Tuhan tidak melepaskan mereka secara instan, dibiarkan untuk mengalami derita itu. Walaupun mereka tidak membalas, tapi mereka berseru. Kira-kira Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar, tapi apakah Tuhan memberikan kebebasan instan? Enggak juga. Nah, jadi demikianlah. Walaupun kemerdekaan itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi kenyataannya murid-murid Kristus tidak hidup di dalam kenyamanan. Nah, kalau kita membaca The Book of Martyr, ya, Foxes, itu kita bisa melihat perinciannya matinya murid-murid Kristus itu 12 Rasul Kristus itu matinya kayak gimana. Rasul Petrus itu mati dengan disalibkan terbalik. Ini ada catatan dari tradisi gereja mula-mula, juga Andreas, you name it semuanya. Mungkin hanya Yohanes yang mati tua, tapi itu pun dia meninggal dalam pengasingan, bukan dalam kenyamanan, bukan dalam keenakan atau kelimpahan.
Tidak ada satupun dari 12 murid Kristus, bahkan penggantinya Matias pun harus mengalami aniaya. Penggantinya Yudas itu, Matias itu dia juga mengalami rajam batu, dipenggal di Yerusalem atau Ethiopia. Jadi ini ada ambigu mengenai catatan sejarah, tapi yang pasti dia matinya nggak enak. Jadi kenapa sih Tuhan membiarkan gereja mula-mula itu ditindas? Kalau kita melihat alasannya itu karena mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan bukan mengikuti arus mayoritas kala itu yang menyembah kaisar. Dan mereka nggak mau ada sinkretisme, pencampuran kepercayaan antara iman mereka kepada Yesus dan ada religiusitas Romawi. Dan karena mereka hidup kudus, justru mereka dirundung. Dan karena itu, mereka justru dipandang oleh Tuhan imannya sangat sempurna. Jadi ada teladan di Alkitab, ada merdeka tapi dalam rantai. Ya. Misalnya Yusuf, tokoh perjanjian lama, dia pernah dibully oleh saudara-saudaranya. Tapi pembulian itu menjadikan Yusuf kuat untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena apa? Di dalam pembulian itu Tuhan menyertai Yusuf. Dan di situ sebenarnya ada kemerdekaan sejati. Bayangin kalau misalnya Yusuf hidup di dalam kenyamanan karena dia sebagai putra yang paling disayangi oleh bapaknya. Bisa nggak kira-kira dia jadi pemimpin? Nggak bisa. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan aniaya untuk menempa Yusuf untuk menjadi pemimpin masa depan. Menempa Yusuf untuk dapat berpikir bijaksana di masa depan. Dan itulah cara Tuhan mempersiapkan Yusuf sebagai pemimpin masa depan. Rasul Paulus pun demikian. Dulu dia penganiaya, tapi begitu dia berbalik imannya kepada Tuhan Yesus, Allah yang inkarnasi ke bumi, dia gantian yang dirundung, bahkan keimanannya itu merenggut nyawanya sendiri. Tuhan Yesus pun, bagaimana mungkin Allah penguasa alam semesta ketika menjadi manusia pun dirundung, dibully, ditolak, dihina, disiksa, disalib. Bahkan itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53, ia tertindas dan dia membiarkan dirinya ditindas. Jadi apa sih kemerdekaan sejati itu? Kemerdekaan sejati adalah ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa, dan itulah yang membebaskan kita dari dosa. Jadi seandainya ya saya tidak berdoa Anda dirundung, seandainya Anda dirundung, di situ adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Kemerdekaan itu nggak perlu untuk mendapatkan validasi dari manusia. Kemerdekaan itu adalah jiwa kita tidak tergantung oleh validasi manusia. Jiwa kita betul-betul terbebas dari keinginan duniawi. Nah, kalau saya ngomong begini nih kayaknya idealis banget. Tapi itulah kata Alkitab. Jadi seandainya Anda dirundung, nikmatilah itu. Karena di sini kita akan menempuh level selanjutnya. Apapun yang terjadi pada kita, penderitaan kadang-kadang itu diizinkan oleh Tuhan untuk menempa kita. Menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana itu tidak instan. Dan perlu banyak sekali latihan. Jadi kalau ada perundungan, anggap aja itu latihan. Apakah kita tetap beriman? Apakah kita tetap setia? Percayalah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kan nggak ada pencobaan itu yang melebihi kekuatan kita. Berarti kalau ada pencobaan itu kita masih mampu melaluinya. Percayalah itu karena Tuhan bersama kita. Saya juga memberikan satu contoh. Kalau gereja mula-mula itu dirundung habis dan bahkan para rasul mula-mula mempertahankan keimanannya itu dengan nyawanya sendiri. Tapi bedakan, setelah Edik Milan tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin bertobat menjadi Kristen dan dia menetapkan semua daerah jajahannya itu untuk menganut kekristenan. Apa yang terjadi? Dan ini menjadi suatu pola yang menarik.
Kalau sebelumnya gereja itu dirundung, dibully, dianiaya, dan ketika gereja itu menguasai dan bahkan menjadi agama negara, ini gantian. Gereja yang menjadi perundung, penindas bagi orang-orang yang dianggap nggak sama dengan gereja. Bagi orang-orang yang dianggap tidak mengimani Yesus Kristus. Ketika gereja menjadi agama negara, balik jadi paradoks. Jadi ketika gereja berkuasa, dia menjadi iblis. Dia menjadi syaiton. Benar ini. Makanya Tuhan Yesus itu menolak kekuasaan duniawi. Tuhan Yesus itu menolak bujukan-bujukan iblis. 3 kali bujukannya kepada Tuhan Yesus Kristus itu nggak berhasil. Iblis itu bahkan meminta dia untuk menyembah dia. Dan dia akan memberikan semua kejayaan di bumi. Tuhan Yesus menolak kekuasaan duniawi. Dan Tuhan Yesus bahkan mengatakan di dalam sidang sebelum kematiannya itu, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan dia mengingatkan kepada para muridnya untuk menjadi pelayan, bukan penguasa. Dan betul ketika gereja menjadi penguasa, menjadi agama negara di wilayah Emporium Romawi, apa yang terjadi? Gereja menjadi penganiaya. Gereja yang sebelumnya dianiaya dan imannya kuat, kemudian gereja berbalik menjadi penganiaya. Jadi ada kekuasaan dan kekerasan di dalam gereja Katolik maupun Protestan. Jadi biasanya kita itu kan nyalain Katolik ada inkuisisi, tapi sebenarnya Protestan itu juga menganiaya, merundung orang-orang, golongan-golongan yang lain yang dia anggap bidat. Akhirnya apa? Dibakar, dibunuhi. Anda tahu Zwingli itu membunuh kaum Anabaptis itu sampai mereka tuh lari ke Amerika kan? Dan kenapa aliran baptis itu menjadi yang utama di Amerika? Karena di Eropa mereka dibunuhi oleh teman-temannya John Calvin di sini. Ketika gereja berkuasa, gereja menjadi perundung. Gereja menjadi penganiaya. Demikian juga Katolik Roma, apalagi inkuisisi yang di bagian Spanyol itu, yang terkenal itu inkuisisi Spanyol itu sangat luar biasa kekejamannya. Nah, ini saya pernah menulis, saya pakai kata-kata yang nyelekit banget. Kebiadaban gereja di zaman abad keempat Masehi di Alexandria, juga kebiadaban gereja di Eropa, baik dilakukan oleh Katolik maupun Protestan. Kenapa terjadi demikian? Karena gereja menjadi penguasa. Jadi seandainya kita di sini menjadi minoritas dan ada perundungan, mungkin kita harus memandang ini sebagai suatu tempaan bagi kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang setia. Kenapa sih kok ada fanatisme? Jangan pikir fanatisme itu cuma dari agama seberang doang. Enggak. Kristen juga pernah fanatik. Dan bahkan menjadi sangat biadab. Di Alexandria maupun di Eropa. Kristen, gereja pun sangat biadab. Anda tahu kenapa itu kok terjadi pembunuhan kepada 6 juta orang-orang Yahudi di Jerman? Karena Martin Luther pernah menulis 2 buku rasis anti-Yahudi. The Jews and Their Lies. Dan juga Shem Hamporas. Nama yang kudus. Itu isinya sangat rasis. Apa yang ditulisnya ratusan tahun sebelumnya itu kemudian menjadikan suatu paham bagi orang-orang di Jerman itu untuk merundung Yahudi. Karena itulah Oppenheimer membuat bom atom itu dengan nama Trinity Test. Jadi dia pakai nama Trinitas untuk apa? Untuk menyindir orang Kristen. Bahwa bangsaku mati di negara cikal bakalnya Protestan. Bangsa Yahudiku mati 6 juta. Makanya dia ketika menciptakan bom atom itu dia kasih nama Trinity sebagai suatu anekdot. Ketawa dia melihat, siapa bilang orang Kristen itu bicara kasih? Bangsa Yahudi mati 6 juta di negara cikal bakal dari Protestanisme. Sebenarnya kalau kita dengar itu harusnya malu. Dan saya ini membahas itu juga di channel YouTube saya, nanti Anda bisa lihat di situ. Kenapa ada fanatisme? Fanatisme itu karena ada suatu realitas intersubjektif dan kemudian itu menimbulkan fanatisme. Jadi realitas intersubjektif ini menurut Yuval Noah Harari, kalau Anda membaca buku Sapien Homo Deus,
adalah suatu realitas karena kepercayaan kolektif dari banyak orang, dari mayoritas. Bukan karena fakta objektif. Jadi ini biasanya dari pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif itu bisa dari skala kecil. Misalnya apa? Keluarga. Ada keluarga itu yang bisa fanatik terhadap keluarganya sendiri, terhadap terahnya sendiri, terhadap sukunya sendiri. Bukan cuma sukunya sendiri loh, bahkan kepada apa yang dia sukai. Misalnya klub sepak bola, pecinta Persebaya dan pecinta Arema itu punya fanatisme sendiri. Kenapa ini bisa terbangun? Karena ada realitas intersubjektif. Kalau misalnya Arema sama Persebaya itu lagi bertanding, jangan sampai ada mobil plat L ada di Malang. Atau yang plat N itu jangan deket-deket lapangan Tambak Sari. Bisa ditimbukin batu. Kenapa? Di situ ada realitas intersubjektif. Arema sama Persebaya itu bisa berantem kalau mereka lagi bertanding. Tapi mereka bisa bersatu. Kalau ikut KONI, jadi kontinen Jawa Timur. Bisa bersatu loh. Dan kita bisa berantem dengan klub sepak bola yang Jawa Barat atau DKI Jakarta. Dan kita yang berantem sama klub DKI Jakarta itu bisa bersatu juga. Kalau kita ikut SEA Games, kita bisa bersatu karena kita mewakili Indonesia. Jadi fanatisme itu bisa dari skala kecil dan skala besar, termasuk agama. Agama pun begitu. Dan bahkan uang pun itu juga bisa menimbulkan suatu fanatisme. ISIS atau Taliban itu kan nggak suka dengan Amerika misalnya. Tapi mereka itu suka lembaran uang kertas yang ada fotonya Benjamin Franklin yang ada tulisannya $100. Dia bisa fanatik kepada uang yang dari Amerika itu. Jadi orang itu bisa fanatik karena uang, melewati kepercayaan agamanya. Demikian pun orang-orang yang kita pandang fanatik agama itu bisa sangat fanatik kepada uang. Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa realitas intersubjektif ini memungkinkan kerjasama dalam skala kecil maupun skala besar yang juga bisa memicu konflik ketika apa yang dia percayai sebagai kebenaran yang absolut. Kita mungkin marah, kita sedih. Kenapa di Sukabumi ada perundungan? Kenapa di Padang ada perundungan? Itu kenapa? Karena ada realitas intersubjektif yang bersama-sama menindas yang mereka anggap nggak benar, yang mereka anggap minoritas. Demikian Kristen pun punya sejarah. Nah, ada satu novel. Anda kalau seumuran dengan saya, ya, dulu itu ada film yang saya nonton itu waktu saya masih SMP ya. Dan saya melihat ini film bagus sekali, tapi saya belum mengerti isinya itu apa. Cukup lama sekali saya bisa mengerti film ini dan kemudian saya baca novelnya. Jadi di abad pertengahan ketika gereja itu menjadi pusat kekuasaan yang terlalu besar dan bahkan gereja itu menguasai apapun, ekonomi, politik, sains itu dikuasai oleh gereja. Apa yang terjadi? Masa itu justru menjadi masa abad kegelapan, Dark Ages. Gereja menjadi biadab dan gereja meninggalkan undang-undang kerajaan sorga yaitu kasih. Pada abad keempat Masehi, gereja itu sudah berubah menjadi iblis. Anda tahu, gereja di Alexandria itu menganiaya seorang filsuf perempuan namanya Hipatia. Dia dianiaya, dia ditelanjangi di tengah pasar, dia dimutilasi di tengah pasar karena si filsuf perempuan ini tidak mau masuk Kristen. Wow. Jadi gereja bisa jadi iblis kalau dia menguasai ekonomi, menguasai politik dan semuanya. Anda tahu Hipatia ini? Sebelum Galileo itu bilang ada heliosentris, dia itu sudah ngomong heliosentris loh. Jadi perempuan ini luar biasa dan dia mati dengan cara ditelanjangi dan dimutilasi di pasar oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Di sini karena gereja melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Makanya Tuhan Yesus itu menolak kekuasaan di dunia. Karena kerajaanku bukan di dunia ini. Terbukti ketika gereja menjadi mayoritas, gereja menjadi iblis.
Jadi kalau kita dianiaya oleh golongan mayoritas itu biasa. Gereja pernah melakukan itu berabad-abad yang lalu. Sekarang kan enggak, Bu? Iya, syukur, haleluya. Haleluya. Saya bersyukur sekali gereja itu sudah bertobat. Dan di sini di novel ini ada satu bagian yang paling saya suka. Jadi penulisnya ini namanya Umberto Eco. Ini memang novel, tapi novel ini berdasarkan sejarah. Apa yang terjadi di masa kegelapan gereja ketika gereja menjadi penguasa dan menjadi iblis. Dia mengatakan demikian. Antikristus bisa lahir dari kesalehan itu sendiri. Dari cinta berlebihan kepada Tuhan atau kebenaran sebagaimana bidah lahir dari orang suci dan kerasukan lahir dari peramal. Waspadalah pada nabi-nabi Atsu. Nah, jadi Atsu ini seorang rahib muda kali itu. Dan mereka yang rela tewas demi kebenaran sebab biasanya mereka membuat banyak orang mati bersama mereka. Sering sebelum mereka, kadang sebagai ganti mereka. Wow, wow. Ya, Anda tahu terjadinya perang salib pada abad yang ke-10 itu lahir dari dekretnya paus. Tapi apakah pausnya sendiri ikut berperang? Enggak, cuma nyuruh doang. Demikian pun hari ini kan, radikal-radikal itu, yang maju itu, yang mati, yang bom bunuh diri itu kan yang murid-murid mereka doang, santri-santri mereka doang, pemimpin-pemimpinnya hidup enak-enak, nyuruh orang, ya. Demikian pun masa lalu, pemimpin-pemimpin gereja ngomong aja mengobarkan fanatisme dan terjadilah perang salib itu, tapi pausnya sendiri nggak ikut berperang kan. Jadi dalam kesalehan gereja, orang-orang saleh di dalam gereja bisa berbuat jahat. Dan inilah pesan dari novel The Name of the Rose. Dan saya membaca novel The Name of the Rose dalam bahasa Indonesia. Anda tahu siapa yang mempublish novel ini? Bukan Momentum, bukan Metanoia, bukan Kalam Kudus. Yang publish siapa? Penerbit Misan, penerbit Muslim. Saya tuh sering baca buku-bukunya Misan. Karena apa? Mereka sangat intelektual. Dan ini yang coba ditutup-tutupi oleh orang Kristen mengenai masa lalu. Ini saya sedang bukan membuka borok, tapi kita betul-betul belajar sejarah. Kalau Kristen punya kuasa, itulah yang terjadi. Maka kalau ada Tuhan mengizinkan suatu aniaya dan kita tidak diizinkan untuk menjadi yang mayoritas di negeri ini, itu mungkin Tuhan sedang sayang sama kita. Ya kan? Karena pernah berkali-kali ketika gereja itu memiliki kekuasaan di dalam suatu negara, yang terjadi gereja menjadi iblis. Ya, Anda bisa nonton film ini, The Name of the Rose, itu sudah ada film penuhnya, itu bahkan ada di YouTube, silakan nonton. Ini film dulu saya tonton waktu SMP dengan ketidaktahuan saya, dengan kenaifan saya. Loh, kok gereja kok gini ya? Kok gereja kok gini? Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk mengerti film ini. Dan sampai hari ini masih saya baca-baca kue di situ. Jadi itulah yang terjadi. Untuk kita menjadi suatu refleksi bukannya membuka borok, tetapi ketika mayoritas terjadi, ada yang namanya realitas intersubjektif. Yang kemudian merasa berkuasa atas apapun yang dia pandang sebagai minoritas. Jadi kekerasan atas nama agama itu bukan milik agama seberang saja. Kita pernah punya sejarah demikian. Dan syukur alhamdulillah, haleluya. Gereja tidak melakukan itu lagi. Anda tahu awal mulanya dari mana? Seorang yang bernama Benito Mussolini. Benito Mussolini pernah merampas aset-aset gereja dan kemudian memaksa gereja untuk menandatangani perjanjian Lateran yang kemudian memberi batasan-batasan kekuasaan bagi gereja, yang gereja itu nggak boleh lagi ngurusin politik. Gereja cuma ngurusin urusan Tuhan. Nah, ini tampaknya gereja sedang ditekan oleh Benito Mussolini. Tapi kalau kita melihat di sini, ini sebenarnya blessing in disguise.
Karena dari sini kemudian Gereja Katolik Roma memurnikan dirinya sendiri, kemudian melakukan reformasi bagi dirinya sendiri, maka lahirlah kemudian ada Konsili Vatikan kedua, yang kemudian Gereja Katolik Roma menjadi sangat manis. Dan terbukti setelah Konsili Vatikan kedua, muncul Paus yang selalu menjadi garda terdepan bagi perdamaian dunia. Mulai dari Paus Paulus Yohanes kedua, Paus Benediktus, kemudian Paus Francis yang sangat-sangat manis ya. Dan saya yakin Paus Leo yang sekarang ini pun tetap melaksanakan ketentuan Gereja Katolik Roma yang sudah mereformasi dirinya. Konsili Vatikan kedua menjadi garda terdepan bagi perdamaian dunia. Haleluya. Demikian pun gereja-gereja Protestan juga tidak melakukan kekerasan seperti di masa lalu. Karena memang demikianlah orang Kristen kalau dikasih kekuasaan itu bisa berbuat jahat, bisa lupa diri. Jadi bagaimana kita memaknai kemerdekaan sejati di tengah perundungan? Kadang-kadang perundungan harus diadakan oleh Tuhan untuk menjadi koreksi bagi kita, untuk menajamkan iman kita. Jadi Tuhan itu tidak janji dunia tanpa penindasan. Bukan. Tuhan Yesus itu tidak pernah menjanjikan kenyamanan duniawi bagi murid-muridnya. Tapi Tuhan memberikan kemerdekaan batin, kemerdekaan rohani. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita itu harus merdeka dari kebutuhan validasi manusia. Kemerdekaan kita itu bukan dari validasinya manusia. Tapi kita merdeka terhadap siapa yang kita layani, yaitu Tuhan. Kemerdekaan itu adalah suatu kekuatan ketika Tuhan yang menjadi hakimnya kita, bukan ejekannya manusia. Dan ketika kita itu merdeka, kita pun punya kemerdekaan untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus yang dapat mengampuni para perundungnya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang menjadikan suatu kekuatan, yaitu apa? Kekuatan pengampunan untuk memutus siklus luka dan membebaskan dari penjara kebencian. Jadi kita juga punya kemerdekaan untuk tetap berbuat baik. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 31. Wah, itu utopis, Bu. Mana bisa kita bisa mengampuni orang yang menganiaya kita? Tapi demikianlah Alkitab itu mengajari kita banyak sekali ada paradoks. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Memang perundung itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi kebaikan kita dapat membuktikan bahwa mereka itu gagal. Anda masih ingat ceritanya Yusuf? Dia dirundung oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan dia memberikan kehidupan bagi para saudaranya itu, Anda tahu kebaikan Yusuf itu seperti bara api di atas kepala dari saudara-saudaranya itu. Dan yang paling menjadi orang yang sangat bertobat oleh kebaikan Yusuf itu Yehuda. Yehuda sangat memahami bahwa dia dulu pernah merundung adiknya sendiri. Dan kemudian Yehuda menjadi pribadi yang sangat berubah. Jadi itulah semangat kita. Walaupun kita menjadi korban, kita menuju menjadi pahlawan. Demikian juga para pahlawan dahulu. Mereka korban, tapi kemudian mereka menjadi pahlawan. Memang ada luka. Selalu ada luka untuk kemerdekaan. Kita harus mengakui luka itu. Jangan dendam. Ceritakan kepada Tuhan. Curhat sama Tuhan. Dan orang-orang yang seiman dengan kita. Boleh curhat. Bukannya itu kita sok jagoan gitu. Enggak ya. Boleh curhat sesama kita. Kita kok dirundung boleh. Tapi kadang-kadang perundungan itu dibiarkan Tuhan terjadi. Dan di situ kita menjadi agen-agen pembebasan. Dan kebenaran kita itu yang memerdekakan. Karena sang pemilik kebenaran yaitu Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Saya diwawancarai, wawancara eksklusif dari sebuah media, dan di sini saya juga bicara mengenai toleransi, Pancasila hingga kebebasan beragama. Anda nanti bisa baca di KBA News di situ. Jadi persatuan Indonesia itu bukan persatuan yang disatukan,
dengan peraturan demokrasi ala Barat, kita punya demokrasi yang unik, yaitu persatuan yang timbul dari dasar-dasar hidup yang asli di seluruh kepulauan Indonesia. Namanya juga kita itu berbeda-beda. Tentu saja ada friksi-friksi kecil, dan persatuan ini didasarkan dari nilai-nilai luhur dan akar budaya yang telah lama di Indonesia. Dan dalam mendukung terciptanya toleransi, hukum harus ditegakkan dengan adil. Walaupun ada perundungan di Sukabumi dan Padang, ya, dan bahkan ada orang-orang yang ikut teraniaya luka-luka di situ, tapi pemerintah setempat cepat, walaupun nggak gercep itu, sudah berusaha untuk menengahi itu semua. Dan di sini bangsa Indonesia perlu memahami konteks historisnya dalam mengamalkan toleransi beragama. Sebelum Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno itu sudah menyiapkan rumusan Pancasila bahwa Indonesia itu terdiri dari masyarakat yang majemuk. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di situ di dalamnya itu ada tatanan toleransi antar umat beragama. Jadi kita sebagai insan yang tinggal di Indonesia harus turut mewujudkan kemerdekaan dalam kebinekaan. Jadi makanya orang Kristen itu jangan sendiri, jangan cuma rame-rame sorak hore, loncat-loncat di gerejanya sendiri. Kumpullah dengan lintas agama, ya kan? Kita kurang kumpul sih sama lintas-lintas agama itu. Memang Pancasila itu bukan alat menyeragamkan agama, tetapi dasar untuk mengakui, menghormati perbedaan itu sendiri. Walaupun aksi-aksi intoleran masih ada, ya kenapa kok ada? Ya tadi itu. Ada fanatisme dari orang yang merasa dirinya itu mayoritas. Ya, orang Kristen kalau jadi mayoritas ya nanti jadi akan menjadi penindas juga, ya. Sejarah itu mengatakan demikian kok. Kita itu gampang menjadi orang yang sangat berubah ketika menjadi penguasa. Karena biasanya kekuasaan itu gendong lali. Gereja pun demikian, ketika berkuasa juga gendong lali. Memang adanya intoleransi itu karena lemahnya penegakan hukum. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Karena masyarakatnya pun demikian. Karena ada pendidikan yang masih gagal untuk memahami toleransi itu sendiri. Sebaiknya kita di antara teman-teman kita kumpulah dengan lintas agama supaya kita dapat memahami suatu fakta sosiohistoris yang tak terbantahkan bahwa Indonesia lahir dari keragaman etnis. Ada 1340 suku dan ada 718 bahasa dan dialeknya masing-masing, dan ada 6 agama resmi dan kepercayaan lokal. Dan keragaman ini nyata di dalam kehidupan kita, itulah asas kebinekaan kita. Surabaya, kita senang nih, Anda dan saya yang tinggal di Surabaya ini lumayan aman kita itu. Jarang ada tindakan-tindakan intoleransi di Surabaya atau Jawa Timur secara menyeluruh. Biasanya itu aman. Dan Surabaya sekarang itu punya satu tempat wisata baru namanya Taman Bineka. Jadi ini wisata untuk lintas agama. Di situ ada 6 agama, ada kepercayaan, dan lokasinya itu di Keputih. Sudah buka, silakan main-main di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Supaya kita bisa kumpul, ya. Saya cukup sering bertamu di situ dan saya senang bertemu dengan Mama Hana, ya, penggagas dari Taman Bineka ini. Sesekali Anda ajak keluarga untuk memahami bersama ada kebinekaan di sini. Nah, kalau kita itu selalu mengajari anak-anak kita, agama apapun, diajak untuk memahami bahwa Indonesia itu didirikan atas kebinekaan. Dan Taman Bineka di sini, ya, di situ seperti taman mini yang mini, ya. Taman mini yang mini. Jadi ada bangunan-bangunan pura, terus kemudian vihara, gereja, kapel yang kecil-kecil untuk memahami kita bersama di situ. Kita dilahirkan di bumi Indonesia yang harus bertoleransi atas kebinekaan kita. Saya memang menyayangkan politik identitas yang biasanya itu dieksploitasi untuk kepentingan pilkada dan pemilu. Jangan ada lagi.
Dulu itu kan apa? Ada kadrun versus cebong kan enggak baik itu. Untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Jangan mau digitukan lagi ya. Mudah-mudahan pemilu tahun 2029 itu enggak ada dua kubu lagi. Jangan begitu. Saya sangat menyayangkan itu. Kita harus mengedepankan kebinekaan. Dan kita orang yang Kristen harus turut bersama-sama mewujudkan kebinekaan itu. Nah, terakhir. Bagaimana kita menghindari fanatisme? Fanatisme yang sudah kita pelajari tadi sering muncul dari memutlakkan realitas intersubjektif. Fanatik pada keluarganya sendiri, fanatik pada sukunya sendiri, fanatik kepada klub sepak bolanya sendiri, fanatik kepada kontingen provinsinya sendiri, fanatik kelompoknya sendiri, sukunya sendiri. Seperti agama, ideologi atau identitas nasional sebagai kebenaran yang tunggal. Jadi siapapun dari kita itu punya bibit-bibit fanatisme. Kalau disemai ya jadi. Bagaimana untuk menghindari ini? Yang pertama kita harus menyadari sifat fiktif realitas intersubjektif. Seperti konsep-konsep agama, negara, atau ideologi adalah sebenarnya suatu cerita yang dibuat, diciptakan manusia untuk memfasilitasi kerjasama. Menyadari ini bukan kebenaran yang objektif, melainkan suatu konstruktif, kolektif yang bisa memutlakkannya. Misalnya, memahami bahwa uang itu hanya bisa bernilai karena kepercayaan yang bersama, kepercayaan kolektif yang dapat mengurangi kecenderungan untuk mengagungkan ideologi tertentu. Yang kedua, melatih pemikiran kritis. Kita perlu refleksi kritis terhadap cerita yang dibuat tadi dan cerita yang kita terima dari cerita orang. Dan kita harus bertanya, mengapa saya mempercayai ini? Apa bukti di baliknya? Dengan mempertanyakan keyakinan kita, menghindari dogma yang memicu fanatisme itu. Ada banyak kecenderungan ketika orang beragama itu tanpa memeriksanya secara rasional. Yang ketiga, kita harus terbuka terhadap pluralitas. Karena fanatisme sering muncul dari penolakan terhadap pandangan yang lain. Maka kita harus menerima bahwa ada banyak kisah-kisah intersubjektif yang berbeda. Seperti perbedaan agama, perbedaan kebudayaan, yang sebenarnya sama-sama valid di dalam konteksnya masing-masing. Maka dengan menghargai pluralitas, kita dapat mengurangi kecenderungan untuk menganggap keyakinan kita sebagai satu-satunya kebenaran. Yang keempat, kita harus melatih pemikiran yang kritis karena kita perlu refleksi kritis terhadap cerita yang kita terima atau cerita yang dibuat orang atau cerita yang dipercayai secara kolektif bersama dan kita mempertanyakan terus-menerus. Kenapa sih saya percaya ini? Apa bukti di baliknya? Karena kita bertanya terus mengenai ini, kita menghindari dogma yang memicu fanatisme. Lalu yang keempat, kita harus menghindari penguatan identitas yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan karena terkait dengan identitas yang terlalu bergantung pada satu cerita, seperti umat pilihan, the chosen people, bangsa yang terhebat, uber alles. Dan untuk menghindarinya, cobalah membangun identitas yang fleksibel, yang tidak hanya bergantung pada suatu ideologi atau kelompok. Ini memungkinkan kita untuk tetap terbuka pada perubahan-perubahan dan pandangan-pandangan yang lain. Dan kita harus belajar dari sejarah bahwa ada banyak konflik seperti perang agama berasal dari fanatisme terhadap suatu realitas intersubjektif. Dan dengan mempelajari sejarah, kita bisa melihat bagaimana cerita-cerita ini berkembang dan berubah sehingga kita tidak terjebak dalam pandangan sempit bahwa keyakinan kita saat ini adalah final. Selanjutnya mari kita mempraktekkan kerendahan hati secara intelektual dengan mengakui keterbatasan pengetahuan kita yang sangat sempit ini. Banyak manusia itu terlalu yakin dengan cerita mereka. Dengan menyadari bahwa kita juga mungkin bisa salah dalam cerita kita, maka kita dapat menghindari sikap-sikap fanatik. Contoh praktisnya, jika seseorang sangat yakin pada ideologi politik tertentu,
cobalah untuk membaca sumber-sumber perspektif yang lain. Memahami bagaimana pandangan-pandangan alternatifnya. Berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda tanpa menghakimi. Dan kita mari saling mengingatkan diri bahwa ideologi itu adalah konstruksi yang dibuat oleh manusia. Ini bukan hukum alam. Maka dengan pendekatan ini kita dapat tetap terlibat dengan realitas intersubjektif tanpa terjebak dalam fanatisme. Maka sebagai penutup, mari kita memahami bersama persatuan itu bukan keseragaman, melainkan kebebasan di dalam ragam. Mari menjaga kemerdekaan yang menjaga semua warna. Selamat mengamalkan kasih setia bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tuhan memberkati kita. Beshem Ha'af, Ve'aben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Elohim Bachoshem